Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita coba untuk sedikit membahas tentang bentuk dari artikel yang dipakai dalam mata kuliah karya ilmiah. Jadi mata kuliah karya ilmiah dalam mata kuliah yang nantinya harus ada produk yang diupload atau disampaikan ke kampus, yaitu dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, tentang ketentuan-ketentuannya sebenarnya sudah ada video yang membahas tentang masalah ini. Silahkan nanti cari di channel saya tentang ketentuan atau persyaratan yang harus dicukupi oleh mata kuliah karya ilmiah. Dalamnya adalah bentuk artikelnya, aturannya gitu ya maksudnya. Tapi yang hari ini yang kita bahas adalah bagaimana bentuknya. Jadi bentuk dari artikel ilmiah ini kadang-kadang ada beberapa dari Bapak Ibu yang belum pernah melihatnya. Jadi kita lihat ini bentuknya seperti apa. Walaupun ada beberapa juga dari Bapak Ibu yang sudah pernah membuat karya ilmiah, dan kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuat karya ilmiah, nanti silakan berkoordinasi dengan dosen tutornya, dan nanti tidak harus membuat artikel lagi. Jadi tinggal tinggal memberikan laporan, nanti koordinasi dengan dosen tutornya, nanti uh, yang diupload adalah hasil dari karya ilmiah yang terdahulu. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah membuat maksudnya, berarti, kira-kira bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi ini adalah, contoh dari artikelnya dalam bentuknya. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Pertama, di bagian awalnya ada judulnya, ini hanya sekedarnya aja Bapak Ibu ya, ini bukan tulisan siapapun gitu, namanya juga bukan nama siapapun, jadi kebetulan kalau ada kesamaan mohon maaf. Jadi ini adalah, yang terbayangkan aja sama saya, judulnya seperti ini, Prosedur Promosi Penjualan Produk Unilever di Kota Bogor. Dalam artikel ilmiah Bapak Ibu, ini bukan artikel yang isinya tentang teori semua, jadi harus ada judulnya dan ini judulnya itu harus ada variabel penelitian, dalam hal ini ada promosi penjualan gitu ya, dan ada produk Unilever. Jadi nanti kita coba untuk membahas bagaimana data di lapangan. Nih, saya sangat menyarankan kalau Bapak Ibu menyodorkan data dari pekerjaan harian Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kebetulan misalnya bekerja sebagai tenaga pemasar gitu, sebaiknya Bapak Ibu menjelaskan bagaimana menjual produk yang Bapak Ibu lakukan selama ini gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya bergerak di bagian SDM, silahkan Bapak Ibu misalnya menjelaskan bagaimana pelatihan di perusahaan Bapak Ibu, misalnya kayak gitu. Jadi kebetulan yang dipakai hari ini judulnya itu contohnya adalah prosedur promosi penjualan produk Unilever di Kota Bogor, gitu ya. Jadi ada variabel penelitian yaitu promosi penjualan dan ada data yang disampaikan adalah produk Unilever, gitu ya. Ini adalah judulnya ini dibuat dalam Times New Roman 14, dicetak tebal, ada di tengah. Lalu berikutnya adalah nama dari penulis, seperti yang saya bilang tadi ini hanya contoh gitu ya. Nama penulis, lalu program studi manajemen, lalu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka gitu ya. Sama 14 besarnya Times New Roman dan di cetak biasa, beda dengan judul yang cetak tebal. Lalu berikutnya di bawah adalah email. Email yang diminta oleh kampus adalah email bentuknya seperti ini. Email, lalu nomor induk mahasiswa, gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu ditulis nomor induk mahasiswanya, lalu @ikampus.ut.ac.id. Gitu ya. Jadi ini adalah alamat email dan sudah ditentukan oleh kampus seperti itu. Lalu bagian berikutnya adalah abstrak. Ini abstrak adalah isinya sederhananya tentang bagaimana secara sederhananya. Jadi ini cuman gambaran kasarnya aja Bapak Ibu. Jadi bukan kesimpulan juga. Jadi kira-kira secara besarnya yang disampaikan kira-kira seperti ini. Ini dibuat dalam dua bentuk ya Bapak Ibu. Yang pertama abstraksi dalam bahasa Indonesia, lalu yang kedua adalah abstraksi dalam bahasa Inggris. Sekali lagi ini baru asal-asalan bikin aja Bapak Ibu, tapi kira-kira seperti ini, gitu ya. Tulisan abstraknya di tengah, besarnya itu harusnya 12 gitu ya, dan dicetak tebal, lalu isinya juga ini dalam bentuk bahasa Indonesia, rata kiri kanan, Times Roman 12, lalu ada kata kuncinya gitu ya. Kata kuncinya ini bisa 3, bisa 5 gitu ya. Kebetulan ini hanya 3 dan dibuat alfabetikal, artinya huruf A, B, C, D sampai terakhir urutannya gitu ya. Lalu ini udah dalam bahasa Inggris gitu dan untuk abstraksi ini tidak harus banyak Bu, Bapak. Jadi hanya di lembar pertama mungkin hanya judul, lalu pembukaan seperti ini, identitas dari penulis,
lalu abstraksinya dalam bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris, selesai. Kira-kira untuk lembar pertama seperti itu kira-kira. Jadi nggak terlalu merepotkan juga Bapak Ibu, gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa lebih panjang lagi nggak masalah, tapi kalau misalnya memang hanya pendek gitu ya, berarti, pendahuluannya masuk ke bagian halaman 1 gitu. Tapi kalau misalnya memang ini udah kayak seperti ini nanggung gitu Bapak Ibu ya, jadinya bagian satunya pendahuluan di halaman berikutnya. Nah, di bagian satu ini, pendahuluan isinya secara sederhana adalah bagaimana Bapak Ibu itu berpikiran kenapa judul ini penting gitu. Misalnya kalau misalnya ini kan bagaimana promosi penjualan di Kota Bogor, produk Unilever, yang kepikiran sama saya untuk bikin judul ini kira-kira dalam COVID kemarin itu kan banyak orang kan banyak yang harus di rumah, lalu masih ada pembatasan segala macam gitu ya, sehingga akhirnya kita tidak bisa bersosialisasi dan kegiatan secara bebas. Jadi akhirnya dibuatlah kegiatan promosi dengan menggunakan sosial media gitu, dengan bantuan internet dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Nah ini hanya sekali lagi, ini hanya bagian yang melatar belakangi kenapa Bapak Ibu tertarik untuk ngambil judul ini gitu. Jadi hanya membahas tentang itu aja. Jadi nggak terlalu ribet ya Bapak Ibu ya, pakai bahasa sederhana aja, bahasa sehari yang kebetulan Bapak Ibu sering gunakan, hanya sekali lagi tetap menggunakan kaidah dalam bahasa Indonesia yang resmi gitu. Jadi usahakan tetap menggunakan bahasa Indonesia yang resmi, walaupun sekali lagi mungkin ada orang bilang bahwa, "Oh, ini gimana cara bikinnya?" Lah santai aja Bapak Ibu, jalanin aja secara sederhananya, gimana caranya Bapak Ibu menjalankan kegiatan harian Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang sebaiknya judulnya itu menggunakan data yang kebetulan Bapak Ibu lakukan setiap hari atau mungkin data yang ada di perusahaan walaupun tidak dilakukan setiap hari gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada sedikit gambaran dan ini tinggal dibuat di pendahuluan. Nah, pendahuluan ini sebenarnya nggak harus banyak-banyak Bapak Ibu. Satu atau 2 halaman sudah cukup. Misalnya 1,5 halaman, oke oke, nggak masalah. Gitu. Jadi ini adalah pendahuluan. Jadi sekali lagi pendahuluan adalah latar belakang kenapa Bapak Ibu mengambil judul seperti di atas gitu ya. Dan ini sekali lagi tidak terlalu harus banyak aturan, hanya menjelaskan kenapa ini penting gitu loh. Misalnya, kenapa promosi lewat media sosial itu penting? Karena ada pandemi kan, jadi orang nggak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya, jadi pendekatan kepada konsumen atau calon konsumen itu dengan cara menggunakan sosial media, seperti itu Bapak Ibu, gitu ya. Jadi hanya sekitar 1,5 sampai 2 sudah cukup, gitu ya. Lalu berikutnya adalah bagian kedua. Bagian kedua adalah metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini, sederhananya adalah bagian yang menjelaskan atau berisikan tentang teori-teori yang sehubungan dengan judul. Ingat Bapak Ibu, yang sehubungan dengan judul, yang nggak berhubungan jangan. Kalau aku bilang misalnya judul kita ini tentang pemasaran gitu ya, seperti yang tadi ini di atas balik lagi ya, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau kita ngomongin promosi penjualan, boleh kita ngomongin tentang pemasarannya, kayak gimana, lalu promosinya dilakukan dengan cara apa, misalnya sosial media, lalu segala macam, ada teori-teorinya. Jadi sekali lagi, untuk bagian yang kedua, yaitu bagian metode penelitian, isinya adalah teori-teori. Teori-teorinya diambil dari buku dan jurnal ya Bapak Ibu, sesuai dengan ketentuan dari kampus, minimal Bapak Ibu menggunakan 5 jurnal dan 5 buku gitu loh. Jadi, harus dari buku dan jurnal, tuh. Dan ketentuannya buku dan jurnalnya itu paling tua itu adalah 10 tahun terakhir, tapi akan lebih baik kalau misalnya 5 tahun terakhir karena datanya atau juga teorinya jadi lebih update gitu, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cari teorinya gitu ya, teori dari buku dan jurnal, misalnya Bapak Ibu belum tahu, jurnal bentuknya seperti apa, jurnal ilmiah maksudnya, seperti apa, lalu bagaimana cari bukunya, kalau misalnya beli buku misalnya mahal, boleh nggak pakai buku yang bentuknya digital gitu, seperti yang ada di internet. Silahkan Bapak Ibu. Gimana caranya? Silakan Bapak Ibu cari di video saya yang judulnya tutorial webinar atau tuweb 1 gitu ya. Biasanya di tuweb 1 itu saya menjelaskan bagaimana caranya mencari buku dan jurnal yang kebetulan sehubungan dengan materi atau judul yang kita angkat. Sekali lagi Bapak Ibu, bukunya minimal 5,
jurnalnya minimal 5 dan itu sekali lagi diambil dari buku dan jurnal yang terbit sekitar 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Jadinya sekali lagi itu yang harus Bapak Ibu cari ya. Lalu begitu kita mencantumkan teori pada bagian ini, maka Bapak Ibu harus mencantumkan kutipannya gitu. Ini adalah salah satu tanda dari cara pengutipan. Kebetulan kampus tidak secara jelas mengharuskan gayanya, tapi saya melihat di panduan itu disebutkan ada style apa gitu ya, APA gitu ya. Jadinya kira-kira seperti inilah. Jadi saya berasumsi menggunakan ini style APA dan ini bentuk dari style APA. Jadi nama pengarang misalnya Kotler dan Keller, 2021 adalah tahun terbitnya dari buku atau jurnal. Itu ya Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya sekali lagi kutipan-kutipan adanya di sini. Jadi 10 tadi, 5 jurnal dan 5 buku harus tercantum di sini, di bagian ini, gitu ya. Saya nggak memberikan banyak contoh, cuman sekitar 2 gitu ya, untuk menjelaskan bahwa ini bentuknya seperti ini, gitu ya. Dan metode penelitian bisa 2 atau 3 halaman, gitu ya. Dan ini Bapak Ibu kan nggak harus mikir terlalu banyak karena tinggal nyari judul, nyari bukunya dan nyari jurnalnya, lalu ngambil teorinya, lalu ditempel di sini. Itu selesai, ya. Lalu kita masuk bagian ketiga. Kalau misalnya tadi di bagian pertama hanya mungkin 1 atau 2 halaman, lalu di bagian kedua metode penelitian 2 atau 3 halaman. Nah, di bagian ketiga ini isinya adalah data, ya. Dan ini namanya sebut bagian ketiganya adalah hasil dan pembahasan. Di bagian ini sekali lagi Bapak Ibu menjelaskan bagaimana jalannya kegiatan sehubungan dengan judul. Itu misalnya kalau Bapak Ibu ngomongin tentang bagaimana sistem rekrutmen di perusahaan Bapak Ibu menjelaskan di sini. Dan yang paling gampang itu menggunakan konsep 5W dan 1H. 5W dan 1H. What, when, where, how, segala macam gitu ya. Bapak Ibu menjelaskan di sini dan ini karena ini berupa data, maka jumlah halamannya bisa banyak. Bisa 3, bisa 4 gitu ya. Jadinya ini sekali lagi bagian di mana Bapak Ibu mencantumkan datanya. Boleh dalam bentuk tabel, tapi juga boleh juga dalam bentuk uraian, gitu ya. Jadi, yang paling bagus adalah bentuk uraian lalu diselingi dengan tabel. Jadi biar lebih lebih lengkap gitu Bapak Ibu ya. Ini jadi bagian hasil, sekali lagi adalah tempat hasil pembahasan adalah tempat di mana Bapak Ibu mencantumkan atau memaparkan bagaimana jalannya atau prosesnya atau prosedurnya dari judul Bapak Ibu. Ya, ini bagian ketiga. Lalu bagian terakhir Bapak Ibu adalah bagian daftar pustaka. Sekali lagi Bapak Ibu diminta untuk mencantumkan teori dari 5 buku dan 5 jurnal dari 10 tahun terakhir dan paling bagus 5 tahun terakhir gitu ya. Usahain teorinya dari yang terdekat gitu ya, biar nanti teorinya update gitu ya. Setiap buku dan jurnal yang Bapak Ibu pakai dan Bapak Ibu cantumkan di bagian 2 ini, metode penelitian, harus tertulis juga di daftar pustaka. Sekali lagi, bila ada di daftar pustaka, maka harus ada di bagian 2. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di bagian kedua itu ada teorinya misalnya dari Sofyan Asauri, maka daftar pustaka ini harus ada. Kebetulan memang nggak ada nih Sofyan Asauri nggak ada di bagian kedua, tapinya ini kan hanya sebagai contoh aja Bapak Ibu ya. Jadi hanya sebagai contoh aja ini bentuk cara penulisannya. Jadi penulisannya bentuknya gini. Nama asli dari pembuat buku adalah Sofyan Asauri. Sofyan Asauri. Tapi dalam penulisan dan pustaka nama belakang ditaruh di depan Asauri, Sofyan. Lalu tahun terbitnya buku atau jurnal, lalu judulnya dari buku atau jurnal, kota penerbitnya, lalu nama penerbitnya. Ini kalau buku Bapak Ibu. Sama juga yang Laksana juga sama, Lupiodi juga sama. Tapi kalau misalnya yang paling bawah ini adalah begitu Bapak Ibu ngambil dari jurnal, maka bentuknya seperti ini. Nama yang membuat artikel, lalu tahunnya, judul artikel, nama jurnalnya, edisi dan volumenya, gitu ya. Lalu diambil pada jurnal, ini linknya,
linknya Bapak Ibu cantumkan. Jadi sekali lagi, ini adalah daftar pustaka. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan sekali lagi biar nanti enggak jadi masalah begitu nanti diperiksa oleh dosen tutorial karir Bapak Ibu. Sekali lagi, 5 buku, 5 jurnal, 10 tahun terakhir, paling bagus 5 tahun terakhir, dicantumkan teorinya, silakan diambil, dicantumkan, ditaruh di bab atau bagian kedua, gitu ya, di metode penelitian, masukin semua di sini, boleh banyak, boleh sedikit, terserah Bapak Ibu yang tahu mana yang terbaik yang bisa masuk ke dalam bagian ini, gitu ya. Kalau menurut Bapak Ibu maunya banyak silahkan, kalau mau sedikit juga silahkan, gitu ya. Tapi apapun, berapapun, siapapun teori yang Bapak Ibu taruh di bagian ini, maka harus tampil di daftar pustaka, gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kampus tidak meminta banyak dari Bapak Ibu selama Bapak Ibu menjalankan ketentuan dari kampus. Bagaimana cara pembuatannya, bagaimana harus mengikuti tutorial webinarnya, dan kalau diminta untuk bikin tugas karya 1, 2, 3, 4, di mana yang keempat ini bentuknya harus sudah seperti ini, Bapak Ibu jalanin aja. Alhamdulillah nggak repot Bapak Ibu. Kampus tidak mengharuskan dalam bentuk buku fisik, dalam artian Bapak Ibu masih boleh menggunakan bentuk buku yang elektronik. Jadi Bapak Ibu tinggal browsing aja, silakan sekali lagi untuk cari bukunya, cari jurnalnya, silakan lihat di video saya yang ada web 1 atau tutorial webinar 1, itu biasanya saya memberikan gambaran, memberikan cara gitu ya, carinya kayak gimana sih untuk buku dan jurnal. Tinggal Bapak Ibu buka komputer atau buka handphone, lalu masuk ke Google, jalanin aja yang disampaikan saya di video itu, gitu ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak, kampus tidak mengharuskan adanya menggunakan aplikasi reference manager untuk membuat kutipan. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu masih diperbolehkan untuk membuat kutipan sendiri, daftar pustaka juga manual juga nggak masalah, gitu ya. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengambil teori banyak, sebaiknya teorinya diparafrase dalam bentuk bahasa yang baru tanpa menghilangkan inti atau pokok dari teori tersebut, gitu ya. Karena sekali lagi nanti artikel ini yang Bapak Ibu bikin ini itu nanti akan atau harus dicek Turnitin untuk melihat tingkat plagiarisme atau tingkat kesamaan tulisan Bapak Ibu dengan tulisan yang lain, gitu ya. Tulisan orang lain maksudnya. Jadinya semakin banyak teorinya, memang halamannya semakin banyak, tapi konsekuensinya nanti akan kemungkinan tertangkap oleh aplikasi Turnitin, dan itu berbahaya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi kampus saya mengingatkan Bapak Ibu, kampus nggak minta banyak dari Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu bisa menjalankan atau bisa menempatkan diri Bapak Ibu sebagai seorang peneliti dan ada acuannya, silahkan dia ikutin aja. Dan halamannya, ngomongin halaman seperti saya bilang tadi, kampus tidak memberatkan saya rasa buat Bapak Ibu karena minimal yang saya baca di panduan itu boleh 5 halaman gitu ya, boleh 7 halaman, boleh 8 halaman, terserah Bapak Ibu, sepantasnya Bapak Ibu. Tentunya kalau misalnya dilihat dari hasil pembahasan saya bilang tadi, ini bisa sampai 4 atau 5 halaman gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat dari pembahasan dari awal, ini bisa sampai 8 atau 9 halaman, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah yang kita bahas hari ini, yaitu bagaimana bentuk dari karya ilmiah yang nanti harus Bapak Ibu upload ke kampus dalam tugas keempat, tugas di mana Bapak Ibu nanti harus sudah dalam bentuk fix seperti ini gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu ikutin aja aturan kampus, berkoordinasi dengan dosen tutorial webinar gitu ya, atau dosen karil gitu dalam webinar, nanti silahkan tanya jawab juga segala macam. Dan apabila Bapak Ibu dari penjelasan saya ini ada perbedaan pendapat dengan dosen Bapak Ibu, akan lebih baik gitu Bapak Ibu mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau, karena nanti yang nanti berhubungan lebih jauh dengan Bapak Ibu dalam masalah ini adalah dosen tutorial Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas waktu dan segala perhatian yang Bapak Ibu berikan untuk hari ini. Saya pamit Bapak Ibu. Mudah-mudahan artikelnya bisa dibuat dalam
baik dalam kemudahan, dan mudah-mudahan nanti nilainya juga bagus sehingga Bapak Ibu nanti dinyatakan lulus dari mata kuliah keahlian ilmiah. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.